Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul Kas dan Setara Kas. Langsung saja. Pada pengertian kas merupakan komponen aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi. Tidak hanya terbatas, aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Kas dibagi atas kas kecil dan juga kas besar. Kas kecil biasanya dipakai untuk pengeluaran dan sifatnya rutin dan juga tidak besar dalam jumlahnya. Sedangkan kas besar dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran dengan jumlah yang besar. Biasanya uang tunai kas besar disimpan di dalam berkas. Kemudian masuk dalam jenis-jenis kas. Yang pertama, petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua, cash in bank atau kas dalam bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, kas di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan bank tersebut. Selanjutnya, konsep pembukuan tabungan. Buku tabungan atau passbook adalah catatan fisik yang dipegang oleh nasabah. Di dalamnya dicatat setiap setoran, penarikan, dan bunga yang diperoleh. Buku tabungan berfungsi sebagai bukti transaksi. Rekening koran atau bank statement adalah laporan yang dikeluarkan oleh bank secara berkala, mulai dari bulanan, triwulanan, dan lain-lain. Laporan ini merinci semua transaksi dalam periode tertentu, termasuk setoran, penarikan, bunga, dan biaya administrasi. Nah, ini merupakan klasifikasi investasi pada efek tertentu. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. Investor memiliki niat yang jelas untuk mempertahankan efek tersebut sampai tanggal jatuh tempo dan tidak akan dijual sebelum tanggal tersebut. Kemudian diperdagangkan atau trading securities, mencari keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek sehingga sering dibeli dan juga dijual. Yang ketiga, tersedia untuk dijual atau available for sale. Ini dimaksud laba atau rugi yang belum terrealisasi dari efek ini tidak diakui sebagai penghasilan. Kemudian perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Perlakuan akuntansi pajak untuk investasi efek utang dan ekuitas melibatkan pencatatan awal pada biaya perolehan, klasifikasi ke dalam kategori seperti diperdagangkan atau tersedia untuk dijual, serta pengakuan laba atau rugi yang direalisasi pada saat penjualan. Laba atau rugi yang belum direalisasi ini pada efek yang diperdagangkan diakui sebagai penghasilan, sedangkan efek yang tersedia untuk dijual diakui sebagai komponen ekuitas terpisah sampai direalisasi. Pada kesimpulannya, kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Siap berarti perusahaan harus menyediakan kas yang cukup untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang tak terduga. Bebas berarti perusahaan bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Kas juga merupakan
aktiva yang paling liquid. Likuiditas perusahaan merupakan informasi yang penting bagi para pembaca pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan diajukan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.